Oke, selamat datang di video kami, Pak Marcel. Di sini kita akan mereview paper yang sudah kami buat untuk rancangan analisis proses bisnis dari aplikasi YouLearn yang sudah kita buat. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikannya untuk mata kuliah proyek pengembangan perangkat lunak dan analisis proses bisnis. Oke, dengan saya perkenalkan nama saya Kamal Abdul Ramadan Nama dan saya dua rekan. Reka Jenarta. Nama saya Rizky Natania Lukas. Oke, kita mulai dari bab pertama dulu. Nah, di bab pertama ini ada persyaratan program atau kebutuhan pengguna. Di sini melibatkan 4 poin, yaitu deskripsi proses bisnis baru, terus proses bisnis mahasiswa, proses bisnis sistem LMS, dan integrasi antara model mahasiswa dan sistem LMS-nya tersebut. Nah, di deskripsi proses bisnis baru ini sebenarnya aplikasi dirancang untuk memenuhi kebutuhan user di dunia pendidikan atau edukasi, terutama dalam proses pembelajaran secara online. Jadi, eh, mahasiswa bisa mengakses materi pembelajaran, lalu bisa pengiriman tugas, lalu menunggu penilaian dan umpan balik dari dosen yang menerima nilai. Selanjutnya, dosen tuh bisa menyediakan materi, menilai tugas mahasiswa, memberikan umpan balik dan nilai. Lalu dari proses bisnis learning management sistemnya bisa mengelola terkait materi dan tugas. Terus juga notifikasi dan pembaruan data, terus penyimpanan data. Nah, integrasi ini terkait integrasi antara mahasiswa, dosen, dan sistem ini ada di aplikasi, diimplementasikan di aplikasi YouLearn. Nah, boleh kita lihat BPMN-nya atau Business Process Model Notation-nya. Nah, kurang lebih seperti ini, ada 3 lane, yaitu sistem learning management sistemnya, terus untuk dosen, untuk mahasiswa. Dari mahasiswa, mahasiswa dapat membuka aplikasi, di sini start digambarkan dengan lingkaran, lalu mahasiswa mengakses materi pembelajaran, mahasiswa mengerjakan dan mengunggah tugas, mahasiswa menunggu notifikasi penilaian, lalu mahasiswa menerima nilai dengan umpan balik dan digambarkan bulat yang tebal. Selanjutnya dosen juga seperti itu, dosen bisa login sendiri, terus dosen mengunggah materi, dosen periksa, dosen memberikan penilaian, dosen mempublikasikan. Sistem juga seperti itu, sistem menyimpan materi ke repositori khusus, kayak database tertentu, sistem mengirimkan tugas kepada dosen untuk dinilai. Lalu sistem mengupdate gradebook ketika dosen memberikan nilai, lalu sistem mengirimkan notifikasi penilaian ke mahasiswa. Segitu untuk bab satunya teman-teman. Selanjutnya akan lanjut ke bab 2 oleh Regan Cenarta. Rizky. Oke, baik. Selanjutnya masuk ke bab Rizky 2, Nathaniel. yaitu yaitu perancangan dan pengembangan. Nah, yang pertama di sini ada diagram use case. Untuk aplikasi kami itu ada 3 aktor. Untuk aktor utamanya sendiri yaitu adalah mahasiswa. Aplikasi kami itu dihandle semua dengan admin, yang dimana admin memegang sekali banyak fitur, memegang sekali banyak tanggung jawab. Di sini salah satunya admin dapat mengelola data admin, mengelola data mahasiswa, kelola data kelas, data mahasiswa, data mata pelajaran, kelola jadwal mengajar, kelola data materi, kelola data tugas, dan buat laporan nilai. Yang dimana di sini dosen juga sedikit mengambil alih
tugas dari admin seperti dosen dapat melihat profil dosen, terus dosen bisa daftar mahasiswa atau menerima enroll dari mahasiswa, terus dosen dapat lihat jadwal yang dimana ini include dari kelola jadwal mengajar yang dipegang oleh admin. Lalu untuk mahasiswa itu dapat melihat profil mahasiswa, lihat jadwal pelajaran, mengunduh materi atau kursus, lalu mahasiswa dapat mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen, lalu dapat dapat melihat nilai yang sudah dinilai oleh dosen. Lalu untuk spesifikasi use case-nya di sini ada post condition untuk login ya. Ini tiga aktornya itu harus login, yang dimana login itu adalah post condition-nya login menggunakan nomor induk mahasiswa dan juga password yang sudah ditentukan. Lalu untuk kelola data mahasiswa ini khusus untuk admin, yang dimana post condition-nya ini admin itu telah data mahasiswa diperbarui di sistem. Lalu untuk mengelola data admin lagi di sini itu admin dapat menambah, mengubah atau menghapus data admin. Lalu untuk use case kelola data kelas itu admin dapat mengatur informasi kelas, nama kelas, kode kelas dan lain-lain. Lalu untuk kelola mata pelajaran oleh admin itu admin dapat mengelola data mata pelajaran dalam sistem. Lalu untuk kelola jadwal mengajar itu oleh admin itu mengatur jadwal kegiatan mengajar dosen. Lalu selanjutnya admin dapat mengelola data materi, yang dimana admin dapat mengunggah dan mengatur materi pembelajaran. Lalu admin dapat mengelola data tugas, yang dimana admin ini bertugas untuk membuat atau mengatur tugas yang harus dikerjakan mahasiswa. Lalu admin itu juga dapat membuat laporan nilai. Di sini admin menghasilkan laporan nilai berdasarkan tugas dan hasil mahasiswa, lalu masuk ke aktor dosen. Dosen di sini dapat melihat daftar mahasiswa, dosen dapat melihat daftar mahasiswa yang masuk ke kelas pembelajaran, lalu dosen dapat melihat jadwal mengajar, lalu dosen dapat melihat dan juga mengedit profil dosen. Lalu untuk mahasiswanya, mahasiswa dapat melihat profil mahasiswa, bisa melihat dan juga mengedit. Lalu mahasiswa dapat melihat mata pelajaran atau jadwal pelajaran yang sudah diberikan oleh dosen dan juga admin. Lalu mahasiswa dapat mengunduh materi atau kursus yang sudah diberikan oleh dosen. Lalu mahasiswa dapat mengerjakan tugas yang sudah diberikan oleh dosen. Lalu juga dapat melihat nilai tugas yang sudah dinilai oleh dosen. Selanjutnya yaitu adalah diagram activity. Di sini activity diagramnya ini keseluruhan dari sistem e-learn atau LMS kami, yang dimana itu start dari atas. Jadi ini flow-nya kurang lebih mahasiswa login, sistem akan bertanya apakah dia punya akun atau enggak. Kalau misalkan ada, dia akan login. Lalu sistem akan cek user validity, apakah NIM dan password yang dia masukkan itu sudah valid atau belum. Lalu di sini ada proses. Lalu ketika tidak valid, itu akan balik lagi ke halaman login atau ke proses login awal. Atau mungkin jika belum itu akan diarahkan ke register, lalu dapat sukses untuk login. Lalu ketika sudah sukses login, mahasiswa atau student di sini itu dapat mengakses kursus, dapat mengakses activity kursusnya, lalu dia dapat melihat
progres apa yang sudah dia kerjakan, dan juga dapat melihat nilai-nilainya itu sudah di track progress. Lalu mahasiswa juga bisa melihat bisa memberikan feedback kepada kampus dan juga dosennya. Lalu untuk dosen ketika sudah sukses login itu dapat memanage dan juga membuat kursus yang akan disebarkan oleh ke mahasiswa. Lalu dosen juga dapat berinteraksi dengan mahasiswa. Lalu dosen juga dapat mengakses tugas dan kuis yang dapat diakses oleh mahasiswa. Lalu dosen dapat provide recommendation, dosen juga bisa dapat kasih rekomendasi untuk mahasiswanya, rekomendasi kursus. Lalu untuk adminnya sendiri di sini bertanggung jawab untuk manage user akun, yaitu usernya yaitu dosen dan juga student, mahasiswa. Lalu untuk admin itu juga bisa memanage kursus yang sudah dibuat oleh dosennya, itu juga dimanage oleh admin. Lalu admin juga masuk ke dalam tim data analis dan juga reporting. Lalu admin juga dapat mengimprovisasi pembelajaran di LMS-nya. Lalu masuk ke kelas diagram. Di sini kelas diagramnya, di sini kelas diagramnya itu gambaran dari database yang sudah ada di YouLearn, yang dimana admin itu ada beberapa variabel di sini, yang dimana admin itu dapat memanage student dan teacher atau dosen. Lalu dosen ini bisa memanage course. Untuk student itu bisa enroll course. Nah, ini kan udah ada garis-garisnya. Untuk dosen sendiri itu bisa melihat dan mengedit profil dosennya. Untuk student juga seperti itu, dia ada keterangan inherits di sini dan ada keterangan manage, berarti si Aptora ini dapat bisa memanage. Lalu untuk course di sini bisa dimanage oleh student dan teacher. Lalu untuk course di sini sudah termasuk attachment, kategori course, quiz, dan chapter. Ya kurang lebih database seperti itu. Lalu untuk sequence diagram di sini adalah alurnya. Salah satu alur juga di sini ada 3 aktor. Ketiga aktor ini ketika sudah sukses login, maka sistem akan keluar kredensial. Lalu sistem akan memverifikasi kredensial. Itu bukan tugas saya ini, bukan tugas admin, tapi itu dari sistem yang dibuat oleh admin. Lalu ketika sudah di-verify akan di-return loginnya, akan keluar outputnya apakah berhasil atau tidak. Lalu akan ke redirect ke admin, ke dashboardnya admin. Lalu ketika di enter kredensial, ini admin, teacher dan student itu sama semua. Itu semua enter kredensial atau akses untuk login. Lalu untuk admin activity-nya di sini admin dapat memanage data dosen. Terus ketika sudah di-manage, sistem akan return untuk display data dosennya. Terus mahasiswa bisa data mahasiswa juga bisa dilihat, terus data course-nya bisa dilihat oleh admin. Lalu untuk teacher, activity-nya membuat kursus, lalu sistem akan menampilkan kursus, terus bisa memanage kursusnya gitu. Untuk mahasiswa itu bisa enroll kursus yang sudah disediakan, lalu ketika sukses itu akan dikonfirm enrollment oleh dosen, lalu akan muncul view course materials, lalu sistem akan mengembalikan dengan return display materials gitu. Untuk kurang lebih alur dari ketiga aktor. Untuk prototipe-nya sendiri, ini adalah halaman dashboard, itu ada login, dan di sini ada
dua kategori untuk mahasiswa dan dosen. Itu untuk kredensialnya beda-beda sendiri gitu. Lalu ini adalah tampilan untuk halaman dashboard mahasiswa. Di situ tertera ada 3 menu di sidebar kiri, dan di dashboardnya itu ada keterangan course-nya, terus ada bisa kita track progress, bisa mengerjakan tugas-tugas yang deadline, ada tugas baru, itu semua ada di dashboard. Lalu untuk halaman course-nya di sini kita bisa enroll, yang dimana itu harus perlu improvement dari dosen. Lalu untuk menu schedule ini adalah tugas deadline dari tugas-tugas yang sudah ditentukan. Lanjut ke bab 3. Oke, sekarang di bab 3 di sini ada tugas pekerja berbasis pengetahuan. Yang pertama kategori pekerja. Yang pertama transaction workers. Di sini peran dan deskripsinya adalah pekerja yang menangani transaksi administratif rutin dan operasi dasar untuk menjaga kelancaran fungsi platform Yulan itu sendiri. Mereka akan mengelola data dan memastikan alur operasional berjalan dengan baik. Contoh tugasnya adalah admin platform, mengelola akun pengguna seperti dosen dan mahasiswa, lalu membantu mengatur akses materi dan tugas, lalu memberikan dukungan teknis kepada dosen dan mahasiswa yang menghadapi masalah dengan platform. Lalu 3.2 itu ada integration workers, di sini pekerja yang bertanggung jawab untuk mengintegrasikan berbagai sistem dan komponen dalam platform agar aliran informasi antar bagian sistem berjalan lancar dan terkoordinasi dengan baik. Contoh tugasnya adalah sistem integrasi pembayaran. Jadi dia membantu menghubungkan sistem pembayaran dengan database pengguna. Lalu dia juga sistem pengiriman tugas dan penilaian, dia mengintegrasikan pengiriman tugas mahasiswa dengan sistem penilaian dosen. Jadi ketika dikirim tugas itu bisa langsung dinilai kayak gitu. Lalu yang ketiga ada expert workers. Di sini peran untuk deskripsinya mereka adalah pekerja yang memiliki keahlian khusus dalam materi pembelajaran dan penilaian tugas. Contohnya seperti dosen mengajar, dia merancang dan mengunggah materi pembelajaran lalu memberikan penilaian. Ada juga moderator kelas, yaitu mengawasi kualitas materi, memonitor forum diskusi, dan memberikan umpan balik pada kegiatan pembelajaran. Lalu yang terakhir ada collaboration workers. Di sini perannya adalah pekerja yang terlibat dalam kerjasama atau interaksi antar berbagai pihak untuk mencapai tujuan pembelajaran. Contoh tugas atau tanggung jawabnya di sini ada kelompok mahasiswa. Mereka bisa bekerja sama untuk menyelesaikan tugas kelompok, berbagi materi, dan mendiskusikan topik pembelajaran. Lalu ada forum diskusi dosen dan mahasiswa. Jadi dosen dan mahasiswa itu bisa berinteraksi dalam forum untuk membahas materi atau topik tertentu. Baik, segitu aja review paper dari kami. Mungkin Abrar ada yang mau nambahin? Sudah itu saja. Terima kasih, Pak Marcel. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan teknis. Kami tidak luput dari kesalahan. Terima kasih. Terima kasih.